Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali ya dalam kajian virtual. Insyaallah materi yang akan dibahas masih menyambung ya, masih sambung menyambung menjadi satu gitu Pak ya, supaya menjadi pemahaman yang menyeluruh, yaitu bahasan mengenai isu pluralisme agama ya. Dan sekarang insya Allah diperbincangkan lebih khusus tentang konsep tasamuhnya atau toleransinya. Nah, kenapa materi ini menjadi penting? Karena orang-orang yang menyebarkan paham isu pluralisme agama ini ya, paham pluralisme agama itu selalu berlindung di balik kata toleransi gitu. Nah, nanti Bapak dan Ibu kita cari tahu bagaimana ajaran toleransi itu ya di dalam Al-Quran, dan juga seperti apa pelaksanaannya ketika dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum itu sebagai pembuka, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu terkait dengan nasihat para ulama ahli tafsir ya. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa mohon maaf. Makna ya, salah satu di antara makna Al-Qur'an adalah kitab yang mengumpulkan. Ini tentu saja bukan satu-satunya makna, tetapi jika kita membahas ini di episode mukjizat penamaan Al-Quran ya, Bapak Ibu kalau nanti mau lebih khusus membahas ini bisa kembali ke video tentang mukjizat penamaan Al-Quran. Sudah pernah dibahas ya, sudah pernah dibahas. Nah, di video itu sengaja ya, kenapa itu adalah materi-materi yang paling awal disampaikan. Karena sebagai nanti kerangka berpikir ya, kerangka berpikir awal bagi kita ya, dan itu adalah merupakan nasihat daripada para ulama supaya kita tahu seperti apa cara mengambil kesimpulan di dalam Al-Quran. Nah, ini kan dijelaskan oleh para ulama. Ini saya mengutip pendapat Syekh Mannaul Qotton ya dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran. Kalau santri di pesantren pasti tidak asing lagi ya, kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Tentang ulumul Quran nih, ilmu-ilmu Al-Quran ya. Disebutkan bahwa Al-Quran, kenapa disebut Al-Quran begitu Pak ya? Nah, kenapa tidak dengan nama yang lain? Padahal di dalam Al-Quran sendiri, nama untuk kitab suci Al-Quran itu banyak sekali ya. Allah juga menyebut kitab itu sebagai Al-Furqan misalkan ya. Kemudian Tazkirah ya. Kemudian Al-Kitab ya. Kemudian Al-Huda. Banyak sekali ya. Nah, nanti kenapa di antara nama yang begitu banyak dipilihlah Al-Quran. Nah, nanti para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa nama Al-Quran ini adalah nama yang sudah ada sejak dulu. Namanya ya. Dan ini bukan nama yang bisa dirunut akar katanya apa begitu. Ya. Dikenal dengan istilah ya bahasa itu bahasa jamid ya. Nama yang sudah ada sejak dari dulu, Al-Quran ya sudah berarti merujuk pada satu kitab suci namanya Al-Quran sudah. Nah, tapi pendapat ulama yang lain mengatakan ini mungkin saja mustaq ya. Mustaq itu nama yang bisa dirunut dari mana akar katanya. Nah, mustaq ya. Seperti kalau Bapak ini, Bapak pria. Pria itu apa?
Ya tidak tahu ya, pria itu mungkin itu jamid ya. Dari dulu memang dikatakan pria. Tetapi kalau ibu perempuan ya, perempuan. Nah, perempuan itu kan itu mustaq, bisa dirunut, bisa direcah begitu. Dari kata empu ya. Empu artinya mulia, pakai imbuhan per akhiran an, perempuan begitu. Ya. Jadi ibu itu ya makhluk yang mulia begitu. Karena itu sinonimnya wanita dari bahasa Latin bonito ya. Bonito itu artinya mulia. Wanita jadi wanita begitu. Kemudian sinonim yang lain juga, oh ya, perempuan dan wanita itu sinonim. Nanti kalau dalam bahasa Sunda disebut pamajikan gitu ya. Ya memang majikan ibu. Nah itu bahasa yang bisa dirunut. Nah maka Al-Quran ini kalau kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa ini adalah lafadz yang mustaq, bisa direcah begitu, maka Quran ini berasal dari kata Qur'un ya. Qur'un itu artinya al-jam'u wadomu, mengumpulkan dan menghimpun. Nah, maka diberi contoh kan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perempuan yang ditinggal wafat atau diceraikan ya oleh suaminya, tidak boleh dulu menikah kecuali harus menunggu 3 kali suci dari haid. Haid di situ disebut kuru'in ya. Lafad kuru'un di situ itu dari kata qoro'a kur'un yang artinya al-jamu wadomu, mengumpulkan. Karena haid berasal dari sel telur yang berkumpul setiap bulan. Itu kata dokter. Nah, kan ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menunggu bagi diri mereka 3 kuru, kan begitu. 3 kuru itu 3 kali suci dari haid. Kenapa di sini tidak pakai kata haidun atau haidun ya? Padahal haidun itu juga bahasa Arab dan juga ada di dalam Al-Quran di ayat lain ya. Biasanya disebut mahid ya, itu haid. Tetapi di ayat ini haid disebut kuru'in. Nah, kuru'in itu dari kata kur'un yang menunjukkan bahwa haid itu berasal dari sesuatu yang berkumpul begitu. Jadi Al-Quran 14 abad yang lalu sudah menyebutkan bahwa ibu yang mengalami menstruasi itu karena ada sesuatu yang berkumpul yang harus dibuang ya, ketika tidak dibuahi dan itu menjadi darah haid. Nah maka Al-Quran secara bahasa mengumpulkan begitu. Ini akar katanya. Lalu nanti dalam bahasa Arab kata Qur'un ini menjadi kata kerja yang diterjemahkan sebagai aktivitas membaca. Itu qoro'a begitu. Kenapa qoro'a? Ya diartikan membaca dari kata Qur'un yang artinya mengumpulkan. Karena aktivitas membaca adalah aktivitas mengumpulkan. Huruf menjadi kata, nanti kata berkumpul jadi kalimat, kalimat jadi paragraf begitu. Diambil maknanya ya. Nanti kalau huruf-huruf yang berserakan itu tidak dikumpulkan alias tidak dibaca, tidak bisa diambil makna. Contoh kalau saya mengatakan mim sin jim dal begitu ya. Ya. Bapak ayo kita ngaji di mana, di mim sin jim dal. Di mana mim sin jim dal? Itu huruf-hurufnya masih berserakan. Tidak dibaca. Kalau dibaca mim sin jim dal itu masjidun. Oh, di masjid gitu ya. Nah, itu membaca. Jadi membaca itu aktivitas mengumpulkan huruf. Makanya dari kata Qur'un disebut saja qoro'ah begitu. Nanti bacaan disebut kiro'ah ya. Nah, maka kiro'ah itu kalau makna secara bahasa itu pengumpulan. Makanya nanti pengkajian Quran itu ada metode kiro'ah, metode pengumpulan. Tapi kalau makna istilah tadi sudah jadi membaca, berarti kiro'ah itu bacaan. Ya. Jadi kiro'ah itu nanti tidak satu maknanya. Tergantung mau mengambil makna yang mana. Makna dasar artinya mengumpulkan, menghimpun, atau sudah jadi makna istilah membaca.
jadi bacaan. Nah, Al-Quran kitab yang mengumpulkan begitu. Pertanyaannya mengumpulkan apa? Satu, mengumpulkan kitab suci umat terdahulu. Semua ayat-ayat kitab suci, ajaran-ajaran para nabi terdahulu, intisari, ya, syariat mereka ada di dalam Quran. Kalau Bapak membaca surat Al-Baqarah, ada Nabi Musa memimpin Bani Israel, lalu turun hukum-hukum Allah, itu intisari ajaran Torah. Nanti membaca surah Ali Imran, membaca surah Al-Maidah, ya. Lalu ada kisah Nabi Isa dengan Hawariyun, pengikutnya yang 12 itu kaum beriman. Kemudian turun ketetapan-ketetapan Allah bagi mereka, maka itu intisari ajaran Injil. Kita baca di surat Al-Anbiya, ya. Nanti Allah menyebut-nyebut nama Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, lalu ditetapkan di dalam kitab Zabur. Pernah dibaca ya, apa yang tertulis dalam kitab Zabur sama dengan apa yang tertulis di dalam kitab Al-Quran surat Al-Anbiya 105. Al-Anbiya 105 mengatakan, walaqad katabna fi Zabur mim ba'di dzikri. Kami sudah tuliskan di dalam kitab Zabur, tuh, kitabnya Nabi Daud, setelah ditulis di Lauh Mahfuz. Apa yang ada dalam kitab Zabur itu? Annal ardo yarithuha ibadiyah solihun, bahwasanya bumi ini, maksudnya bumi Syam, ya, negeri Syam, bumi Palestina, ya, yang di dalamnya ada kota suci Yerusalem. Yarithuha ibadiyah solihun, akan diwariskan kepada hamba kami yang soleh. Dan itu ada dalam kitab Zabur, kitab Mazmur atau Sefer Tehillim, ya, pasal 37 kalau tidak salah, ya, pasal 37 ayat 29 berbunyi, Sadikim ire su'eretz veis kenula'ad aleha, ya. Sadikim itu kalau bahasa Arab sodikin begitu, bahasa Ibraninya sadikim, sodikin orang benar, orang soleh. Ire su'eretz itu mewarisi bumi, sama ya dengan Al-Anbiya 105. Yarithuha, akan dia mewarisi bumi. Jadi sadikim ire su'eretz ve yiskenula'ad aleha, orang soleh, orang benar akan mewarisi bumi dan akan tinggal selamanya di dalamnya. Sama dengan Al-Anbiya 105, annal ardo eretz itu tadi ardun, ya, earth itu earth, bumi. Annal ardo yarithuha ibadiyah solihun, bumi ini akan diwariskan kepada hamba kami yang soleh. Itu mengumpulkan kitab suci umat terdahulu. Contohnya begitu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Seluruh ilmu itu, ya, nanti ada di dalam Al-Quran, tetapi tentu saja Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, ya, tapi kitab tentang tanda bahwa pengetahuan itu sebenarnya, ya, sudah Allah bocorkan rahasia-rahasianya di dalam Al-Quran. Nanti para ilmuwan yang menjadikan Quran sebagai kiblat penelitiannya pasti mencapai kesuksesan. Pasti mencapai kesuksesan, ya. Seperti contoh misalkan Syekh Abbas bin Firnas hanya membaca surah Al-Mulk yang mengatakan bahwa burung itu terbang bukan karena kemampuan sayap, tetapi terbangnya itu di atas menunggangi angin begitu, ya. Ditahan oleh Ar-Rahman, ya. Tidak ada yang menahan mereka kecuali Ar-Rahman, angin itu yang menahannya. Oleh Allah ditahan. Maka Syekh Abbas bin Firnas mentadaburi ayat itu dan berpendapat bahwa burung itu tidak terbang, tetapi dia jatuh, hanya saja jatuhnya pakai gaya begitu. Akhirnya beliau pun berkesimpulan kalau burung saja bisa, ya, maka manusia pun bisa, asal manusia punya alat yang mirip dengan sayap burung sehingga bisa menahan beban tubuhnya di udara. Tidak langsung jatuh begitu, tapi jatuhnya perlahan-lahan sambil bergaya begitu. Maka Syekh Abbas bin Firnas kan berhasil membuat desain pesawat pertama kali dalam sejarah hidup manusia. Yang nanti, ya, catatan-catatannya dicuri orang itu. Ketika Islam di Andalusia itu hancur, ya, di Spanyol. Karena beliau orang Spanyol. Nanti dirampas oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, ya, yang menghancurkan Spanyol dulu. Lalu dikaji, dikembangkan, dan diakui sebagai penemuan mereka, ya. Makanya kalau kita tanyakan siapa penemu pesawat terbang,
Ditanyakan kepada orang barat, mereka pasti menjawab right bersaudara, gitu kan? Nah, right bersaudara. Padahal mah Syekh Abbas bin Firnas sudah mendesain itu jauh sebelum right bersaudara hidup ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga ini kepentingan bahasan kita ya, mengumpulkan ayat-ayat yang isinya saling menjelaskan. Jadi Al-Quran disebut Quran, ada kemungkinan bahwa memang disebut Al-Quran dari kata kurun itu, dan dia punya keunikan. Apa keunikannya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bagi para pembacanya supaya mau mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan satu permasalahan untuk diambil kesimpulan. Misalkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir ya. Ini Ibnu Katsir di belakang saya, ini Tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan di dalam Muqaddimahnya itu metode terbaik untuk menjelaskan maksud dari satu ayat ya adalah dengan cara mencari penjelasannya di ayat yang lain. Jadi menjelaskan ayat dengan ayat lain gitu Pak. Kalau nanti pada permasalahan yang cukup rumit, cukup detail, dan kita tidak menemukan penjelasan itu di ayat yang lain, baru Imam Ibnu Katsir rahimahullah menggunakan hadis Nabi sebagai penjelas begitu. Nah, kalau misalkan di hadis Nabi pun tidak diterima, tidak ditemukan, baru merujuk pada pendapat para sahabat dan seterusnya terus. Sampai kalau sudah tidak ada riwayat yang tidak menjelaskan, Imam Ibnu Katsir tidak berani menafsirkan. Karena itu tafsir Imam Ibnu Katsir itu tafsir yang paling valid, yang paling otentik ya, karena tafsir bir-riwayah ya. Tafsirnya itu dengan riwayat. Ini ada riwayatnya loh, penjelasan ini, ayat ini maksudnya demikian, ada riwayatnya dari Ibnu Abbas dari Rasul, kan begitu. Ini dari Ibnu Umar nanti dari Nabi langsung mendengar. Jadi kita seolah-olah sedang diajari oleh Nabi sendiri. Itu hebatnya tafsir Ibnu Katsir. Makanya ketika membaca tafsir Ibnu Katsir itu hati merasa tentram ya. Ada ketentraman, ada ketenangan, karena kita menjadi damai begitu dan yakin, percaya bahwa apa yang dituliskan sebagai penjelasan itu adalah penjelasan dari Rasulullah SAW. Nah, maka Imam Ibnu Katsir memberikan contoh ya yang baik dalam karyanya itu. Makanya karyanya ini menjadi terkenal seluruh dunia. Bahwa ketika kita mencari penjelasan untuk satu ayat, harus ditemukan dulu ya data-datanya, data penjelasannya di ayat-ayat yang lain. Sebisa mungkin harus dicari. Karena ayat Al-Quran itu kan ada 6.000 lebih ya. Itu ada yang saling menjelaskan. Dan memang bukan pekerjaan yang mudah. Nah, Bapak dan Ibu, apa nanti kita temukan dalam Al-Quran itu susunan yang tidak mudah dipahami. Tentang satu objek ya, tentang satu pembahasan. Misalkan, kan Quran itu temanya hanya 3 ya. Ayat-ayat Al-Quran itu tema-temanya hanya 3 saja, tidak akan keluar dari 3 itu. Yang pertama, tema Al-Quran itu tidak terlepas menjelaskan akidah ya. Apakah itu akidah lurus ataupun akidah bengkok-bengkok orang musyrik begitu. Yang kedua itu berbicara tentang hukum, apakah itu hukum Islam atau hukum-hukum jahiliyah gitu ya, atau hukum Islam itu di zaman Nabi Muhammad ataupun di zaman nabi-nabi sebelumnya. Ya, atau menjelaskan hukum-hukum agama yang batil ya, seperti hukum jahiliyah begitu, mengubur anak perempuan hidup-hidup gitu ya. Mewariskan istri itu hukum-hukum jahiliyah. Atau Al-Quran juga berkisah tentang tokoh ya, tokoh umat terdahulu, apakah itu tokoh yang soleh ataupun tokoh yang tidak soleh. Jangan satilu-tilu nah Al-Quran mah temanya itu jadi tentang akidah ya, keyakinan, keimanan begitu, tauhid, rukun iman itu semua ya, akidah.
lalu tentang hukum, ya, lalu tentang siroh atau tari sejarah begitu. Nanti lusa itu tema Al-Quran mah. Makanya ada riwayat mengatakan Al-Ikhlas itu 1/3 Al-Quran. Iya, karena dengan surah Al-Ikhlas itu sudah terwakili bagian akidah begitu. Allah yang disembah, kita yang menyembah. Kalau mau terima, ikhlas begitu. Maka penyembahan Allah satu-satunya tanpa sekutu yang mengesahkan Allah itu dalam surat Al-Ikhlas mewakili satu tema, yaitu tema tentang akidah, tentang tauhid. Makanya disebut Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, ini ya kuncinya. Mengumpulkan ayat yang isinya saling menjelaskan. Dan ini ketika kita berbicara tentang metode, ya, metode pengumpulan ini, ternyata Allah sendiri yang mengajarkan ini. Para ulama itu tidak serta-merta membuat kaidah ya. Harus begini, harus begitu, tidak. Para ulama membuat kaidah berdasarkan apa yang mereka pelajari dari Al-Qur'an, berdasarkan nasihat guru-gurunya, ya, berdasarkan juga ilmu-ilmu dari guru-guru mereka yang tersambung nasab keilmuannya sampai ke generasi tabi'in, sampai ke generasi sahabat, langsung sampai ke Nabi dari malaikat Jibril. Bahwa memang Al-Quran itu tidak boleh disimpulkan hanya dengan membaca sepenggal ayat, tidak boleh, tidak bisa. Tapi harus menyeluruh. Dan itu sengaja Allah ajarkan kepada kita. Kalau kita mau cermat, bahkan di awal-awal Quran ya, kalau kita baca mushaf yang sekarang, di awal-awal surah, di surah kedua, bahkan masih di awal-awal ayat, ketika Allah menyebutkan kisah tentang Adam dan Iblis, ya, Adam alaihissalam dan Iblis yang diperintah untuk sujud kepada Adam. Kalau para malaikat alaihim salam, ya, para malaikat itu menurut mau sujud, tetapi kalau Iblis tidak mau sujud, disebut aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak mau, ya, dan bersikap sombong. Dan dia termasuk golongan yang kufur. Nah, dengan memahami ayat-ayat tentang sujudnya malaikat kepada Adam, nanti orang bertanya, ini iblis itu siapa? Karena di ayat Al-Baqarah itu, di awal-awal surah, ya, di awal-awal mushaf, Allah tidak menjelaskan siapa iblis, tapi disebut namanya. Nah, itu isyaratnya itu. Nanti para ulama ahli tafsir menjelaskan, oh ini isyarat, ini petunjuk. Kenapa? Allah menyebut namanya iblis, tapi Allah tidak menjelaskan siapa iblis itu. Apakah malaikat, apakah manusia seperti Adam, atau makhluk yang lain. Ya. Nah, maka ini memaksa kita, dalam tanda petik, memaksa kita untuk mencari data yang lain. Supaya kita mendapat penjelasan lebih tentang malaikat, supaya kita mendapat penjelasan lebih tentang iblis, ya. Kalau perlu dengan malaikatnya, coba cari semua ayat. Kita harus jalan-jalan itu, Pak. Nah, ini metode mengumpulkan ini. Kumpulkan ayat tentang malaikat. Wah, di surat apa? Ya. Al-Mursalat begitu ya. Malaikat-malaikat. Kemudian di surat At-Tahrim, ya. At-Tahrim itu nanti menjelaskan sifat dari malaikat. Nah, ketemu nih sifat malaikat. Ayahsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu tidak mungkin bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu sifat malaikat, karakter malaikat. Kembali lagi kalau dibandingkan dengan Al-Baqarah ayat yang tadi, ini iblis tidak mau sujud. Berarti kan iblis ini bermaksiat kepada Allah dan tidak menuruti apa yang diperintahkan. Nah, dengan bantuan ayat di At-Tahrim tadi tentang sifat malaikat, sekarang kita punya kesimpulan baru. Oh, berarti malaikat itu ya tidak mungkin dia iblis nih. Atau iblis itu tidak mungkin malaikat ya. Nah, itu kan kesimpulan baru. Kalau tadi kan kita sama sekali tidak paham
ini iblis itu siapa? Gitu kan? Saya teh iblis teh ujug-ujug. Nah, kalau sekarang dengan bantuan surat At-Tahrim ketemu, oh iblis itu tidak mungkin malaikat. Cari lagi nanti diketemukan di surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ayat 50. Allah sengaja mengulang kembali itu kisah yang tadi tentang perintah sujud ya kepada Adam. Dikatakan di surah Al-Kahfi ayat 50 ya. Jadi wa idz qulna lil malaikati sujudu li Adama. Diulang. Fasajadu illa iblis. Maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Nah, di sini ada tambahan. Kana minal jinni. Iblis itu dari golongan jin. Tuhnya. Jadi ketemu sekarang bahwa sosok iblis itu bukan malaikat, bukan manusia, bukan makhluk-makhluk yang lain, tetapi makhluk yang bernama jin ya. Nah, maka penjelasan seperti itu tidak bisa didapat kecuali kita harus mengumpulkan ayat-ayat yang isinya saling menjelaskan, ayat-ayat yang maudunya sama. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, maka contoh ini kekeliruan penafsiran orang-orang liberal yang selalu menggunakan surah Al-Baqarah ayat 62 sebagai pembenaran terhadap pandangan atau ideologi mereka. Katanya di sini Allah berfirman, innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang beriman, waladina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, wasobiin, bahkan penyembah bintang, orang musyrik ya, sobiin, man amana billah, kalau mereka iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, wa amila solihan, lalu beramal baik, katanya begitu. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan merasakan ketakutan dan mereka tidak akan bersedih hati. Ayat ini dijadikan sebagai landasan pemahaman ideologi ya. Ideologi pluralisme agama begitu, Pak. Nah, padahal ayat ini sedang berbicara apa? Ayat ini sedang berbicara tentang background ya. Background itu latar belakang. Ya, orang beriman itu ya, apakah nanti ada Yahudi, apakah nanti ada Nasrani atau bahkan penyembah bintang, yang penting ya, mereka ini bisa disamakan dengan orang beriman. Kalau man amana billah, mereka beriman kepada Allah ya, wal yaumil akhir, kepada hari akhirat, wa amila solihan, dan beramal solih. Amal solih ini tidak bisa di dalam Quran itu diakui sebagai amal yang solih ya. Tidak bisa amal itu diakui sebagai amal solih kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi yang disebut dengan inaladina amanu nanti ya wa amilu solihat begitu. Nah, amal soleh itu tidak bisa kalau tidak mencontoh Nabi Muhammad. Itu konsep Al-Qur'an. Ya, in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni, kan begitu. Jika kamu mencintai Allah maka ikuti aku. Ya, ayatnya itu kan ada. Nabi disuruh untuk mengatakan itu. Artinya Al-Qur'an hanya mau mengkonfirmasi bahwa itu amal soleh kalau amalnya sesuai dengan contoh Nabi Muhammad. Jadi bukan amal baik ini, amal soleh. Karena amal soleh itu beda dengan amal baik ya. Berbuat baik dengan berbuat soleh itu beda. Kalau yang soleh ini sudah pasti baik. Kalau yang baik belum tentu soleh, begitu ya. Ya betul, belum tentu soleh. Berbuat baik. Bapak punya teman, misalkannya teman tapi mesra begitu. Ya mendekati perzinahan, punya selingkuhan misalkan, lalu bersedekah kepada selingkuhan, kan itu. Karunya cenah jalmi tegaduh, da eta mah sanes amal soleh itu. Meskipun menurut pandangan kita itu baik ya. Itu bukan amal soleh. Atau misalkan menambah-nambah hukum di dalam agama dengan
pertimbangan logika begitu. Sholat subuh itu mahnya 2 rakaat cenah. Kan tenaga kita masih kuat ya. Tambahlah kalau 2 saja bagus, apalagi 4, apalagi 12 begitu. Itu tidak jadi amal soleh ya. Meskipun menurut logika manusia itu baik. 2 saja kita diberi pahala, apalagi 4. Nah, agama itu tidak begitu. Agama itu mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu cocok dengan aturan. Aduh, eta ikhlas teh banyak. Ikhlas teh cocok dengan perjanjian, begitu ikhlas teh. Otak suka dikatakan ilmu ikhlas itu sulit. Ya memang sulit karena kita harus bisa sesuai dengan apa yang Allah minta. Harus sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Sulit memang. Jadi ikhlas teh lain kieu, tidak menerima imbalan, tidak mau terima bayaran, pokoknya mah bahkan kalau surga dan neraka ditakdirkan tidak ada, saya tetap menyembah Allah. Waduh, eta mah sanes ikhlas atuh nya. Ikhlas mah cocok dengan aturan. Kalau aturannya membolehkan kita menerima bayaran, berarti menerima bayaran itu ikhlas sudah. Seperti Bapak bekerja di perusahaan ya, Ibu menggaji pembantu. Nah, pembantu itu ikhlas bekerja di rumah kita. Pembantu memberikan jasa ya sabisa-bisa ya, mengerjakan pekerjaan 1 2 3 4. Lalu dia bersedia dibayar dengan nominal yang sudah disepakati. Ibu juga ikhlas menerima jasa mereka yang membantu, lalu juga memberikan upah berdasarkan sesuai dengan yang disepakati. Maka itulah ikhlas. Bapak mau jahit pakaian, ya, jahit pakaian ke tukang jahit, lalu digambar pola begitu ya. Ibu biasanya nusok ngaput ke tukang ngaput mah. Ya bapak dan ibu lah dua nana menjahit pakaian, ya. Lalu sudah dipola gambarnya. Lalu si tukang jahit itu membuat sama persis seperti apa yang ada di dalam pola. Itu ikhlas. Sesuai dengan permintaan, sesuai dengan perjanjian. Kalau nanti orang yang menjahit itu melihat masih ada sisa kain, lalu dia berpendapat, wah ini gamis, sayang nih masih sisa kainnya. Nah, bagaimana kalau saya tambahkan kupluk begitu? Gamisnya dikuplukan atau ditambahan sakuna ditambahan karena kainnya masih sisa. Kira-kira Bapak dan Ibu ketika menerima baju yang sudah jadi dengan ada tambahan saku dan kupluk, berdasarkan logika si penjahit, mau senang atau marah begitu? Ya kita bukannya senang kan, malah kita marah. Kan polanya sudah jelas, ini yang diminta. Itu agama begitu. Quran, Sunnah sudah jelas, ini yang diminta oleh Allah. Ditambah oleh kita, tidak akan diterima, malah kita dimarahi nanti. Begitu ya. Nah, makanya Nabi bersabda, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilal jannah. Ya, ada juga lafadznya ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallah illa waqad amartuhu bihi. Tidak satupun aku lewatkan, kata Nabi. Tidak satupun aku lewatkan. Apa-apa yang bisa mengantarkan kalian dekat dengan Allah atau dekat dengan surga ya, kecuali aku sudah perintahkan, kecuali aku sudah contohkan ya, sudah diajarkan begitu. Jadi tidak boleh ditambah karena apa yang Nabi ajarkan itu nusakitu-kituna itu sudah cukup bagi kita untuk mengantarkan kita ke surga. Tidak usah ada ditambah-tambah ya. Ini Islam kok mengakui kebenaran agamanya sendiri, salah tuh, kurang toleran. Harusnya agama lain pun diakui. Pan ku Nabi itu terus diajarkan ya. Nabi itu sudah bertoleransi. Lalu pelajari saja apa itu makna toleransi Nabi. Nah, nanti dibahas ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau misalkan ya, surah Al-Baqarah 62 itu maknanya adalah menerima semua agama,
Yahudi, Nasrani, bahkan penyembah bintang asal beriman kepada Allah, hari akhir dan berbuat baik, lalu mereka akan selamat di akhirat, nanti bertentangan dengan surat dan ayat yang lain. Karena di surat dan ayat yang lain ya disebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu ahli kitab akan masuk neraka begitu, ya, akan masuk neraka. Lihat ini surah Al-Bayyinah misalkan. Surah Al-Bayyinah nih ya. Ini jelas sekali. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan harus metode tadi kita pakai ya. Metode tadi kita pakai. Berarti sekarang sedang meneliti ahli kitab nih. Status ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Begitu, kumpulkan semua ayatnya. Nanti setelah ayat itu terkumpul baru jadi kesimpulan. Tidak mungkin ayat-ayat itu bertentangan. Kalau Al-Baqarah 62 tadi disebutkan tentang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, artinya itu sudah masuk Islam begitu. Karena kalau tidak masuk Islam, tetap dalam keyahudiannya, tetap dalam kenasraniannya, apalagi para penyembah bintang, maka akan bertentangan dengan ayat-ayat di surat Al-Bayyinah. Ini kan surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzi, bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya, orang-orang kafir tuh disebutnya juga kafir dari kalangan ahli kitab dan dari orang musyrik. Ini kan Yahudi, Nasrani dan Sobiin, penyembah bintang. Munfakina, mereka tidak akan berhenti ya dalam kekufuran mereka, dalam agama mereka, hatta sehingga ta'tiyahumul bayyinah, akan datang kepada mereka al-bayyinah. Apa al-bayyinah itu? Rasulun minallah, seorang utusan dari Allah, yatlu suhufan mutahharoh, yang akan membacakan ya suhuf atau kitab yang suci ya, yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, di antara suhuf-suhuf itu ada kitab yang lurus ya, tidak bengkok-bengkok nih, kitab yang mengajarkan yang lurus. Tuh. Wa matafarraqal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Tapi justru tidaklah mereka bertaparuk ya, berpecah belah orang-orang yang diberi kitab suci itu Yahudi dan Nasrani, kecuali justru setelah datang kepada mereka al-bayyinah Rasulullah ini, Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka malah berselisih paham tentang status Nabi Muhammad, padahal sudah jelas ada dalam kitab mereka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tuh. Dan mereka tidak aku perintah, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas, cocok sesuai perjanjian, sesuai permintaan Allah, mukhlishina lahuddin, agama yang sesuai dengan perintah ya. Hunafa'a, yang lurus ya, wa yuqimus sholata, dan mendirikan ritual sholat ya secara kolektif ini, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, agama yang benar. Nah, langsung disebutkan di sini, innalladzina kafaru min ahlil kitabi, sesungguhnya orang-orang kufur, orang kafir di antara ahli kitab wal musyrikin, dan orang musyrik. Ini kan Yahudi, Nasrani dan Sobiin, penyembah bintang yang tadi dikatakan finari jahannam khalidina fiha, mereka ada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk ciptaan, seburuk-buruk makhluk. Kenapa mereka finari jahanam, ada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya? Ya, kalau mereka munfakin tadi, masih tetap dalam kekufuran mereka ya, tidak berhenti dalam kemusyrikan mereka. Nah, berarti dengan bantuan surat ini nanti menjadi konsekuensi makna. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 62 tadi, ya, ini saya kembalikan dulu. Tuh, orang Yahudi, Nasrani, dan penyembah bintang ini orang musyrik. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir lalu beramal soleh sesuai petunjuk Nabi, begitu, artinya di sini mereka masuk Islam. Begitu konsekuensi maknanya. Karena kalau tidak masuk Islam di sini, maka akan bertentangan dengan surat Al-Bayyinah. Ya. Jadi falahum ajruhum inda rabbihim, ini Allah tidak akan melihat
background orang yang berbuat kesolehan, beriman dan beramal soleh, meskipun dulunya dia Yahudi, meskipun dulunya dia Nasrani, ataupun bahkan penyembah bintang. Yang penting masuk Islam dan menerima Muhammad sebagai Rasul, maka akan Allah berikan ganjaran. Kan begitu maknanya. Jangan dipelintir, jangan dipotong kompas begitu, ya. Nah, ini kan jelas sekali, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam. Orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang musyrik ada di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di sana. Ulaika hum syarul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Sedangkan di Al-Baqarah 62 tadi disebut fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang tidak akan bersedih hati, tidak akan ketakutan nanti di akhirat, mendapat keselamatan, mendapat pahala. Siapa? Ini cocok dengan ayat yang setelahnya nih. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Tuhnya. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kan tadi juga di Al-Baqarah 62, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan, ya. Barang siapa iman kepada Allah dan kepada hari akhirat lalu beramal soleh. Ini juga sama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berarti rukun iman semuanya nih. Wa amilu solihat, dan beramal soleh. Artinya ini orang Islam kan. Itulah mereka sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk. Ya. Jazauhum inda robihim. Mereka akan mendapat ganjaran, balasan, upah di sisi Tuhan mereka. Apa? Jannatu adenin, surga yang dijanjikan. Tajri min tahtihal anhar, itu artinya yang dicurahkan seluruh kenikmatan, begitu. Tajri min tahtihal anhar begitu, mengalir di bawahnya sungai-sungai teh naon? Semua kenikmatan dicurahkan begitu. Ada sungainya, ada. Itu sungai-sungai yang tidak bisa dibayangkan kalau sekarang. Jadi jangan diartikan sungai yang kita pernah lihat begitu. Nanti cenah surga teh siga pacilingan aya di luhureun sungai atau siga pacilingan. Di bawahnya mengalir sungai. Dan sekitunya maksudnya adalah nikmat yang dicurahkan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan selamanya. Tuh, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khosya rabbah, itulah balasan ya bagi orang yang takut kepada Tuhan. Tuh. Apaan sih Yahudi dan Nasrani mah tidak takut kepada Allah, di ayat yang lain dijelaskan ya. Malah mengatakan Allah itu miskin, fakir, kami orang kaya. Malah mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, ya, tidak bisa bertindak dengan benar. Lalu mereka juga memusuhi malaikat-malaikat Allah. Jibril dimusuhi, kan begitu. Jibril itu dimusuhi Pak oleh Yahudi ya. Karena menurut Yahudi Jibril cenah salah ngirim wahyu gitu. Kakalah ke orang Arab cenah ke Muhammad, harusnya kepada Bani Israel. Nah, itu kan imannya sudah tidak ada, rukun imannya sudah cacat. Innalladzina amanu wa amil. Jadi kalau innalladzina amanu diartikan orang Yahudi Nasrani yang tadi hanya sebatas iman kepada Allah saja, ya itu sudah jelas salah penafsirannya. Ini penafsiran yang benar, yang menyeluruh ya. Tidak boleh potong kompas begitu. Harus dibaca. Dan ini kan masih banyak nanti ayat-ayat yang lain yang menegaskan ya, menjadikan pemahaman kita menjadi sempurna. Contohnya misalkan ini di surah Ali Imran 19, itu justru malah tegas sekali. Inna dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitab. Kalaulah ya tidaklah berselisih orang yang diberi kitab, ahli kitab, ila mim ba'di ma ja'athumul ilmu bagian bainahum, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, ya. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Tidak mau mengikuti Muhammad, orang Arab bukan suku mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, wa innallaha sari'ul hisab, Allah itu ya sangat cepat hisabannya. Nah, tidak mungkin itu semuanya bertentangan begitu. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ya.
tentang tasamuh sendiri sekarang. Bagaimana konsep tasamuh di dalam Islam? Toleransi. Nah, kita sudah tahu metodologinya supaya mengumpulkan seluruh ayat-ayat tentang satu objek atau satu pembicaraan ya untuk mendapatkan makna yang menyeluruh. Nah, ini bagaimana tentang tasamuh? Kita lihat dulu kosakatanya ya. Tasamuh itu bisa ditulis tasamuh begitu ya. Panjang atau tasamuh mimnya ditasdid ya. Sama-sama dari kata asamhah atau samahah. Nah, secara bahasa artinya itu mudah ya, tenang gitu. Halus, tidak ekstrim, tidak keras ya, tidak fanatik begitu. Tasamuh itu arti asalnya. Nah, di dalam kamus Tajul Arus terdapat istilah millatun samhatun. Millah itu kan agama ya. Millah Ibrahim gini ayatnya. Millatun agama, samhatun yang samaha, tidak sulit, agama yang mudah ya. Islam itu sebetulnya agama yang memudahkan. Agama yang sudah dimudahkan. Ya, kita ini dikatakan oleh Nabi kulun muyasarun lima khuliqalahu. Segala sesuatunya sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi Islam itu tidak akan bertentangan dengan fitrah, dengan kodrat makhluk. Maka agama Islam, agama yang tidak menyulitkan. Disebut milatun samhatun. Ya. Nah, kita lihat. Orang Arab suka mengatakan, ini secara bahasa dulu ya, ungkapan asmi yusmah. Ini sama-sama dari samahah ya. Asmi yusmah. Mudahkanlah, niscaya kamu akan dipermudah. Tuh, mudahkan urusan orang lain, nanti kamu pun akan dipermudah urusannya. Lalu Imam Tahanawi dalam At-Ta'rifat mengartikan tasamuh sebagai melakukan sesuatu yang tidak berlebihan, proporsional. Nah, ini secara bahasa dulu ya. Nah, mau nita ya suara fotoannya Pak. As-samahatu hiya badlun ma la yajibu tafaddulan. Samahah itu ya, nanti ini kan jadi makna toleransi ya. Lihat secara bahasa dulu. Samaha adalah memberikan sesuatu yang tidak wajib sebagai keutamaan, sebagai tambahan. Padahal mah teu nanaon, lamun teu oge tidak dilakukan pun tidak apa-apa, tetapi dia lakukan hanya sebagai keutamaan, mencari keutamaan. Itu samaha. Nah, maka dalam kitab Mu'jamul Wasi disebutkan as-samahatu al-wujudu wal karamu wasuhulah. Samaha adalah kemurahan hati, kedermawanan, dan kemudahan. Ya, jadi tasamu atau toleransi itu berangkat dari sesuatu yang mudah, tidak ekstrim, tidak fanatik. Ya, dia sebetulnya tidak wajib melakukan itu, tapi dia melakukannya sebagai keutamaan. Itulah keramahan, ya, kemurahan hati, kedermawanan yang diberikan. Padahal tidak diberikan pun bisa, tapi dia berikan saja, begitu. Itu arti asal, ya, arti asal. Nah, lihat ini, tasamuhun ada tasahulun. Tasamu dalam pengertian ini bermakna tasahul atau toleransi. Tasamu fihi tasamuhun wa takallufu samahah, ya. As-samah tasamuh ini berarti tasamu ya. Tasahul takallufus samaha ya. Nah, nanti disebutkan at-tasamuhu tasahul at-tasahulu wa minhu bai'us samahi. Memikul ya ini berbuat baik, memikul toleransi. Orang Arab mengatakan dengan istilah dalam jual beli nih, bai'us samaha. Apa itu bai'us samaha? Bai'us samaha adalah jual beli Jual beli tawar menawar begitu. Jual beli tawar menawar. Wahwa al-bai'u bi aqallin minasamanil munasibi, yaitu jual beli ya dengan harga yang paling rendah ya, yang sesuai munasib.
Jadi as-samahatu al-judu wal karomu wasuhulah. Samaha adalah kemurahan hati, kedermawanan, dan kemudahan. Misalkan Bapak Ibu berdagang, lalu harganya sekian dijual. Nanti pembeli menawar, bolehlah ditawar, itu bayu samaha. Bayu samah. Nah, kita memberikan harga sesuai dengan apa yang ditawar oleh pembeli. Itulah tasamuh, toleransi. Artinya toleransi itu apa? Menghargai pendapat orang lain. Begitu. Ya, itu arti asalnya, tasamuh. Nah, nanti di dalam kamus Arabic English, ya, samaha diartikan memang toleran, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini toleransi itu apa? Bersifat atau bersikap menenggang. Inilah tenggang rasa itu. Dina pelajaran PPKN dulu ya, tenggang rasa. Apa tenggang rasa itu? Menenggang. Menenggang itu membiarkan, menghargai, membolehkan. Membolehkan apa? Pendapat atau pendirian, ya. Pendirian orang lain. Pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, yang mana semuanya itu berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi yang disebut dengan toleransi itu sikap membiarkan. Bisa dipahami ya? Sikap membiarkan. Artinya ini pekerjaan hati, bukan amal anggota badan. Sikap membiarkan, membolehkan, menghargai itu. Pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Makanya tadi disebut bai'us samah itu ya, jual beli yang tasamuh itu, kita punya pendirian bahwa harganya sekian, lalu pembeli menawar, maka kita ya membolehkan, membiarkan dia mengambil dengan harga yang dia inginkan. Ya soklah, itu membiarkan saja. Ya. Jadi sikap toleransi itu adalah pekerjaan hati. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu mengumpulkan ayat-ayat tasamuh di dalam Quran, ya, ayat-ayat itu konteksnya akan berbicara tentang satu, pengakuan adanya keberagaman dan berlomba dalam kebajikan. Ini yang disebut dengan pluralitas, teanya. Bukan pluralisme, bukan. Pluralitas. Nah, jadi adanya keberagaman itu diakui dalam Islam, diakui. Ada pluralitas agama. Islam mengakui ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada Majusi, tadi ada Sobiin, ya. Nah, kalau pluralisme, kalau isme itu sudah berideologi. Artinya sudah ada konsep lain nanti. Bukan hanya sekedar mengakui adanya keberagaman, pluralitas, tapi sudah ada doktrin yang lain, yaitu agama-agama yang ada itu juga harus dianggap sebagai agama yang benar. Itu pluralisme itu mah. Ya. Jadi di Quran itu adanya pluralitas agama, bukan pluralisme. Tolong dibedakan. Yang kedua, interaksi dalam beragama. Bagaimana kita bermuamalah dengan non-muslim, ya. Itu ada nanti dalam Quran. Bagaimana sampai ada berperang saja kan sudah diatur. Yang ketiga, kita juga dituntut harus melaksanakan keadilan, ya, menegakkan keadilan, dan harus menerapkan persamaan sosial. Tidak begini, pedah orang kafir nu balanja teh, ya, ku urang teh di mahalkeun, teu aya di Islam anu kitu. Muamalah mah sok we. Sama semuanya, ya. Dalam muamalah itu, ya. Ada keadilan, ada persamaan sosial, tidak dibeda-bedakan. Nabi juga begitu dulu. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala juga bersikap seperti itu kepada orang kafir, kepada orang beriman. Kan ada sikap sifat Allah yang disebut Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman itu apa? Beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman sifat Allah yang diberikan rahmat, ya. Rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk tanpa pilih-pilih. Baik itu mukmin atau kafir, ya. Manusia, jin,
Bahkan tumbuhan dan binatang pun dapat rahmat Allah itu. Sampai kata Nabi seekor keledai ya atau seekor kuda yang mengangkat telapak kakinya karena takut menginjak anaknya. Itu cipratan dari Ar-Rahman ya. Rahmat Allah yang Allah bagikan ke seluruh dunia. Dan itu hanya 1% dari 100. Jadi 100% itu rahmatullah, rahmat Allah. Diambil 1%, satu bagian, disebut Ar-Rahman, dibagikan ke seluruh dunia. Makanya di Quran ada surah Ar-Rahman. Lihat itu nikmat-nikmat Allah yang ada di dunia. Yang mana nikmat itu kata Allah, masa mau didustakan, begitu ya. Masa mau didustakan. Nah, kalau yang 99 yang tersisa itulah Ar-Rahim ya. Dan Ar-Rahim itu tidak diberikan kepada siapa saja. Ar-Rahim itu Allah simpan di surga hanya untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Sama Ar-Rahim itu Pak, silaturahim teh menyambungkan kepada Ar-Rahim itu yang 99 rahmat itu. Termasuk hukum Islam, termasuk Islam rahmatan lil alamin itu teh. Konsep Ar-Rahim eta mah. Bukan hidup seenaknya Islam rahmatan lil alamin teh. Orang-orang liberal ini kan suka mengatakan Islam kan rahmatan lil alamin. Kenapa tidak boleh mengucapkan selamat Natal misalkan? Islam rahmatan lil alamin teh jadi hirup sangeunahna. Islam rahmatan lil alamin teh semuanya sudah diatur supaya kita bisa memanfaatkan Ar-Rahman ya, nikmat Allah yang ada di dunia ini untuk mencapai Ar-Rahim begitu. Makanya disebut di dalam surah Al-Fatihah itu Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu tidak sederhana itu ya penjelasannya. Ar-Rahman itu 1% dari zaman Nabi Adam itu Pak sampai hari kiamat anger we sakitu nikmat rezeki, nikmat apa saja yang ada di dunia ini. Ya, ketampanan fisik, kecantikan, ya, jasmani, anatomi tubuh manusia, kemudian ilmu ya, kemudian makanan, tumbuh-tumbuhan, air ini tidak bertambah dari dulu. Sekarang kita sedang hujan nih. Air ini kalau berbicara, dia mengatakan saya sepekan yang lalu menghanyutkan orang di negara mana. Begitu. Air yang jatuh ke kenteng ibu itu, atau air yang sekarang ada di hadapan Bapak di dalam gelas, itu kalau berbicara, saya pekan lalu menghanyutkan manusia di negara mana. Bulan depan saya akan ke negara mana. Saya akan membanjirkan kota satu kota ya, kota A begitu. Nanti 2 bulan ke depan saya ada di dasar samudra begitu. Air itu tetap ya, kadarnya itu tetap tidak bertambah, tidak berkurang, dan itu harus diputar supaya bisa ditambah, supaya bisa digunakan dimanfaatkan ya, supaya bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup itu diputar oleh Allah. Gitu ya. Dan perputaran itu tidak sederhana. Itu yang disebut dengan al-matoru, hujan ini. Karena itu orang beriman kalau sedang hujan dia gembira. Ini bukan proses sederhana siklus air itu. Kalau Bapak dan Ibu hitung, air yang ada di dalam tubuh kita juga ini harus kembali lagi. Makanya kita buang air. Ini penduduk Indonesia lah. Sekedar penduduk Indonesia, kota Bandung atuh. Ya, di Bandung ya. Sehari berapa buang air kecil itu? Seberapa cangkir? Bagaimana air yang sudah najis itu harus disterilkan lagi. Najisnya dihilangkan, airnya tetap suci. Karena kan kata Nabi innal ma'at tahurun, air itu suci, la yunajjisuhu sayun, tidak ada yang bisa menajiskannya sedikit pun. Hatta yatagayyara, kecuali kalau sudah berubah. Ini persenyawaan ya. Jadi air kencing itu sebetulnya suci, airnya. Yang najis itu kencingnya begitu. Kan hese mikir gitu teh gitu Pak. Air kencing itu suci airnya. Ya. Nu najis mah kencingna gitu. Hese teh mikir gitu teh. Tapi kalau sudah dengan teknologi yang canggih, sekarang kan para astronot di luar angkasa saja minum air kencing kan. Tapi tidak langsung diminum, sudah disaring, sudah disterilkan, sudah dipisahkan najisnya itu sehingga menjadi air yang murni kembali. Itu sudah bisa diminum lagi.
Nah selama ini siapa yang mengubah air kencing? Seluruh makhluk sealam dunia tuh Pak. Namanya balik deui tak, diserap tanah, ke sungai, ke laut, dari laut nanti diuap ya, dijadikan uap lagi, jadi awan, jadi mega mendung. Nanti turun lagi jadi hujan, masuk sumur, jernih deui, tawar deui, aneh tuh. Kenapa ini jadi ada air tawar? Kan sumber air itu hanya lautan dan rasanya asin ya. Bukan sederhana itu konsep air ya. Di dalam Quran disebutnya al-mujni begitu. Al-mujni surah Al-Waqiah ya. Alawara karena cai mata ayat salat syukrul wudunya, dan Nabi juga menghardik orang yang menghambur-hamburkan air, kan tidak boleh ya. Hidup dengan menghambur-hamburkan air itu gaya hidup Ya'juj Ma'juj, sehingga danau Tiberias itu tidak kembali airnya tapi menghilang karena tidak berkah ya. Karena itu danau Tiberias terus surut ya, terus kering. Oleh Ya'juj Ma'juj itu kering. Nah, gitu Pak. Jadi rahmat Allah itu ya, Rahman Rahim begitu, hanya 1% dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Sedangkan manusia terus bertambah. Ari rezeki sakitu-kituna tuh 1% tadi tambihan ku Allah teh. Lamun ditambihan jadi 2%, wah nikmat namu kabayang. 1% sigah kieu, makanan apa yang paling enak, minuman apa yang paling enak, silahkan sebutkan. Itu hanya percikan dari 1% rahmat Allah. Jadi rahmatnya tidak bertambah, hanya 1% saja. Tapi manusia terus bertambah jumlahnya dari sejak zaman Nabi Adam. Makanya tidak ada cara lain kecuali manusia itu harus mengecil. Kedah ngalitan harus mengecil karena harus berbagi ya, rezeki yang 1% ini sakedik ewang. Karena lamun manusiana masih kene sapantar jeung Nabi Adam jeung Bapak urang, wah tuh ke sakieu wae seueur nu kalaparannya. Nanti lambungnya kan sebesar apa? Muat tuh sakali tuang bea sakarung meureun gitu ya. Itu tidak cukup nanti. Nah, manusianya kalau bertambah banyak itu harus mengecil sehingga tetap cukup ya rezekinya. Nah, itu keadilan dan persamaan sosial. Ini konsep Ar-Rahman Allah diterapkan dalam ajaran Islam. Makanya Nabi tidak pernah membeda-bedakan ya, orang Islam atau orang kafir yang hidup di dalam kekuasaan Islam. Itu Nabi berbuat adil ya. Lihat nanti di Piagam Madinah ya, aturan yang Nabi buat untuk penduduk Madinah yang di dalamnya ada orang Yahudi juga. Nabi berlaku adil ya. Nah, lalu harus menjaga hubungan baik antar sesama umat beragama. Ini konsep tasamuh dalam Quran ya. Contoh nih ayatnya nih. Pengakuan adanya keberagaman dan berlomba dalam kebaikan. Contoh ini surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, Adam ini. Wa untha, dan seorang perempuan, Ibunda Hawa alaiha salam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, suku bangsa nih. Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan ras tertentu, bukan bangsa tertentu. Tidak ada konsep seperti orang Yahudi mengklaim atau mengaku mereka ras pilihannya. Mereka ras yang istimewa, orang yang selain Yahudi dianggap binatang, tidak ada dalam Quran itu. Bahkan Al-Quran pun meluruskan apa yang dimaksud dengan inni faddaltukum alal alamin. Allah mengutamakan Yahudi atas semesta alam, bukan rasis. Karena kalau ini faddaltukum alal alamin artinya rasis, nanti bertentangan dengan surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Cuna gening atau yang paling mulia adalah yang paling takwa, tapi itu Yahudi paling mulia, gitu kan? Nanti bertentangan, makanya baca Quran itu kembali kepada metodologi tadi. Apa yang dimaksud dengan ya Bani Israel,
inni fadoltukum alal alamin di surat Al-Baqarah. Wahai Bani Israel, aku, kata Allah, ya Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, aku melebihkan kamu di atas segala bangsa. Apa maksudnya? Baca penjelasannya. Bahwa dalam penafsirannya Nabi SAW sendiri menjelaskan. Kata Nabi, makna dari ini fadoltukum alal alam itu bukan rasis, tapi kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap seorang nabi celaka, dibunuh oleh mereka, khalafahu nabiyun, Allah mengganti dengan nabi yang lain. Itu. Jadi Bani Israel disebut bangsa terpilih karena di kalangan mereka banyak orang yang diangkat menjadi nabi, begitu. Ini bukan rasis. Saking banyaknya nabi-nabi yang diutus di kalangan Bani Israel, suku Bani Israel. 12 itu ya. Suku Rubini, Simeoni, Lewi, ya. Yehuda atau Yahudi, Zadiani, Dani, ya. Naftali, Zablani, kan sampai suku Eosopi, suku Nabi Yusuf dan Benyamin, itu semuanya kalau dihitung nabi yang diutus ya di kalangan mereka sesuai keyakinan Yahudi saja ini itu tidak kurang dari 50, bahkan bisa lebih ya dari 50 orang. Cik di orang Indonesia aya teu nu diangkat jadi nabi. Orang Sunda misalkan, orang Jawa ada tidak? Walau alam ya. Kalau zaman dulu mungkin ya, zaman purba dulu mungkin ada. Tapi kalau setelah Al-Quran turun ya tidak ada. Ada juga yang mengaku jadi nabi, itunya. Nah, gini, si Sadet. Atau yang mengaku jadi nabi di Tasik kayak tukang cukur rambut. Itu mah ngaku-ngaku ya. Nah ini, jadi Al-Quran mengkonfirmasi, mengakui adanya keberagaman. Betul, ada pluralitas itu. Tapi ingat, pluralitas berbeda dengan pluralisme, ya. Nah, kemudian surat Al-Maidah 48. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalaulah Allah menghendaki kamu dijadikan satu umat, walakin liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat. Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam khairat, dalam beribadah, berbuat baik sesuai hukum ibadah khair ya. Khair itu kebaikan yang Allah akui di langit, meskipun di dunia makhluk tidak paham. Itu khair. Kan kebaikan itu banyak kosakatanya ya. Bukan banyak konsepnya, bukan. Konsepnya satu, kebaikan itu ada hanya satu yang benar. Tetapi kebaikan itu kosakatanya banyak, ada khair, ada ma'ruf, ada birrun, ada hasanah, ada thayyibah, itu nanti maknanya beda-beda. Tapi karena tidak terwadahi dalam bahasa Indonesia, ya diartikan kebaikan saja begitu. Padahal khair dengan ma'ruf saja beda, ya. Kalau khair di langit Allah akui sebagai kebaikan, di bumi manusia tidak paham, bisa jadi tidak paham. Kenapa harus sholat 5 kali? Kenapa ibu harus pakai kerudung? Kenapa yang berzina harus dirajam? Kenapa yang mencuri dipotong tangan? Sadis. Nah itu khair. Kebaikan dari langit, meskipun di bumi manusia tidak paham. Itu khair. Tapi kalau kebaikan di langit sudah diakui juga sebagai kebaikan di bumi, itu ma'ruf. Bersedekah, memberi makan fakir miskin, ya, menikahkan laki-laki dan perempuan, itu ma'ruf itu. Sampai menyingkirkan duri dari pinggir jalan, itu ma'ruf ya. Allah sebut itu kebaikan, manusia pun paham ya, oh itu benar, betul itu kebaikan, itu ma'ruf. Nanti khair dan ma'ruf kalau digabung jadi birrun, disebut birrun ya. Birrun itu kebaikan yang begitu luas. Ya, secara bahasa dari kata al-barru artinya daratan, lawan kata dari al-bahru lautan, biru teh. Nah ini ya, fastabikul khairat ilallahi marji'ukum jami'an, kamu kembali kepada Allah, fayunabikum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah nanti yang akan memberitahukan kepadamu apa yang kamu perselisihkan itu. Matamun aya pertanyaan teu kahartoskeun weh. Allah teh di mananya? Allah teh sigah kumaha? Atuh engkewe nu kitu mah. Ku Allah akan diberitahukan tentang apa yang diperselisihkan, ya. Saha nu bener teh itu? Nah, tentunya. Nah itu. Nanti ada interaksi dalam beragama nih, surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 ya.
Sebut la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilu kum fiddin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangimu. Tuh, jelas ya. La yanhakumullah, Allah tidak melarang anil ladina lam yuqatilukum. Tuh, kepada orang yang tidak memerangimu fiddin, ya, karena agama. Walam yukhrijukum min diarikum, tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, ya, supaya kamu berlaku adil, berbuat baik kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Tuh, ini kan toleransi, ya. Innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fiddin. Allah hanya melarang kamu menjadikan orang yang memerangimu atas agama, atas nama agama, ya, sebagai kawan begitu. Wa akhrajukum min diarikum, dan dia mengusir kamu dari tempatmu, dari negerimu. Wa zuharu ala ikhrajikum in tawallauhum wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun. Ya. Dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Tuh. Justru orang-orang liberal nanti malah malah akrab dengan orang-orang yang memusuhi Islam, ya. Ya, Islam. Wah, ini sudah sababaraha menit deui katanya, ya. Saya harus cepat nih, ya. Tuh, lihat Bapak Ibu. Ini tentang keadilan dan persamaan sosial. Al-Maidah 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran. Ya. Karena Allah, lillah, karena Allah. Wala yajrimannakum syananun qaumin ala alla ta'dilu. Tuh. Ya. Dan menjadi saksi dengan adil. Sekali-kali janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Tuh, pedah ngewa ke orang Yahudi, ayah Yahudi jadi tetangga, wah, didolimi, tidak boleh itu, ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena itu aqrabu, lebih dekat, littaqwa, kepada sikap takwa. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah ya maha mengetahui, khobirun, maha menerima khobar, begitu, bima ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah tahu siapa yang toleransinya benar, nanti siapa yang toleransinya modus, ya. Modus karena menerima bayaran, karena mencari makan. Nah, itu tadi, ya. Lalu ada lagi surat Al-An'am 108, harus menjaga hubungan baik antar sesama umat beragama. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullaha adwan bigoiri ilmin. Jangan kamu memaki-maki sesembahan mereka. Ayat tiang salibnya, wah cenah eta tiang popoyan, ulah gitu, urang mah tidak boleh memaki-maki sesembahan mereka. Ya, yang mereka sembah selain Allah. Jangan tuh, la tasubu, jangan dicaci maki. Kenapa? Nanti mereka mencaci maki sembahkan kita. Nanti mereka mencaci maki Tuhan kita, dan Allah tidak pantas dicaci maki, ya. Fasubulloha, maka mereka akan memaki Allah tuh. Adwan, karena permusuhan, karena marah kepada kamu yang mencaci maki duluan, yang mencaci maki Tuhan mereka. Makanya saya tidak suka kalau ada dialog antara Islam dengan Kristen lalu dengan ejekan, cacian begitu, ya. Itu kurang suka. Justru nanti yang pernah saya jelaskan kemarin, ya, kebaikan itu adalah kebenaran yang disampaikan secara santun, kan begitu. Jadi kalau tidak santun, nanti ketidaksantunan itu merusak kebenaran yang kita bawa. Itu bukan kebaikan. Jadi kebaikan itu kebenaran yang disampaikan secara santun. Ya, ud'u ila sabili robika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, kan begitu. Wajadilhum billati ya ahsan, kan ayatnya kemarin dibahas, ya. Nah, itu tidak boleh, harus menjaga hubungan baik antar umat beragama. Ini sudah toleransi itu, ya. Kurang apa coba toleransi dalam Quran itu. Nah, maka saya tutup dulu, ya. Saya tutuplah dengan inilah.
Nanti dilanjutkan hari Kamis bagaimana Nabi dulu bertoleransi kepada Nasrani Ortodoks di Habasyah, bagaimana juga Nabi bertoleransi kepada Yahudi Madinah ya. 3 Yahudi itu di Madinah. Banu Nadir, Qainuqa, Quraizo dan Yahudi-Yahudi lain, bukan hanya 3 Yahudi yang disebutkan tadi. Di Madinah itu banyak sekali ya. Ada juga Yahudi yang berbaur dengan orang Madinah. Kalau yang disebutkan 3 itu, Qainuqa, Quraizo, Nadir, itu Yahudi sombong yang membangun benteng di Madinah nanti. Sedangkan ada Yahudi-Yahudi yang tidak membangun benteng, berbaur dengan orang Aus, orang Khazraj, orang Ansor ya. Itu seperti Yahudi Banu Najjar misalkan. Itu juga Yahudi Banu Najjar ya, tetapi tidak sombong, berbaur. Nanti Nabi membuat peraturan piagam Madinah. Bagaimana? Nah, maka toleransi dalam prinsip muamalah ini porsinya besar di dalam Quran, dalam muamalah ya. Toleransi itu sampai kita membuat hukum, sampai kita membantu, tolong menolong, silakan dalam muamalah. Ada tetangga kita orang kafir, ya, orang Kristen, misalkan orang Hindu, dia mendapat pekerjaan baru, kita ucapkan selamat, ya boleh itu. Muamalah bekerja itu. Ya, ada tetangga kita misalkan naik pangkat, oh selamat ya, atau pindah rumah, ya semoga betah di sini, boleh itu. Itu toleransi umat beragama tuh sampai di situ, muamalah. Ya, silahkan bermuamalah. Tetangga kita kebanjiran, PT orang kafir, orang Kristen, dibantu, boleh silahkan dibantu. Ya, bantu mereka dalam muamalah. Tapi kalau dalam akidah dan ibadah, maka konsep tasamuhnya berbeda nanti dengan di muamalah. Kalau akidah dan ibadah kembali tasamuh itu hanya sebatas membiarkan, ya. Akidahnya apa nih? Oh, orang Kristen sembah Tuhannya 3, ya sudah biarkan saja, itu kan keyakinan mereka. Jangan dicaci maki, tidak boleh, tadi sudah jelas ayatnya, tidak boleh dicaci maki. Nanti mereka caci maki Allah, membalas karena benci kepada kita, yang mencaci maki duluan begitu. Ibadahnya bagaimana? Oh, mereka datang ke gereja, ini datang ke pura, ke wihara, begitu. Yahudi ke sinagog, ya. Itu biarkan saja. Tidak usah dibantuan, akidah ibadah. Toleransi hanya dalam sebatas membiarkan, tenggang rasa, ya. Nah, segitulah lah. Insya Allah nanti dilanjutkan ya. Ini slide-nya berapa halaman ini? Mohon maaf. Ini baru halaman berapa ya? 17 ya. Dari 28. Ya masih ada lah, lumayan. Nanti dijelaskan ya hari Kamis insya Allah. Baik, sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Ustadz Gopur. Silahkan Ustadz. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.